Kalau dalam Hasanah Kejawen istilahnya adalah sengkolo bunuk gluntar, yaitu sengkala yang menjadikan hidup kita susah karena pernah menolak cinta seseorang. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang apakah benar bahwa nasib kita bisa menjadi sial, hidup kita bisa menjadi sengsara bila kita pernah menolak cinta seseorang. Kalau dalam Hasanah Kejawen istilahnya adalah sengkolo bunuk gluntar, yaitu sengkala yang menjadikan hidup kita susah karena pernah menolak cinta seseorang. Sengkala sendiri sama artinya dengan nasib buruk atau kesialan hidup. Sialnya ini macam-macam. Ada yang rezekinya jadi seret, ada yang pekerjaannya selalu tidak lancar, ada yang dengan keluarganya selalu bertengkar, ada juga yang hubungan asmaranya selalu kandas. Inilah mengapa ada baiknya kita berhati-hati dalam membawa diri agar tidak menjadikan sengkala bagi diri sendiri. Apakah ini lantas berarti bahwa kita tidak boleh menolak seseorang? Lalu bagaimana kalau kita memang tidak ada rasa pada orang yang menyatakan cinta pada kita? Masa ia tidak boleh ditolak? Nah, kalau kita sudah punya pasangan bagaimana? Kan tidak mungkin kita terima. Sebenarnya bukan tidak boleh ditolak, tapi tolaklah baik-baik. Yang menjadikan sengkala itu bukan sekedar menolak cinta, tetapi menolak cinta secara kasar, apalagi dengan dibumbui makian dan hinaan. Penolakan seperti inilah yang menjadikan sengkala bagi kita. Bukan lantas semua penolakan bakal mendatangkan sengkala. Kita tetap berhak memilih siapa yang akan menjadi pasangan kita. Anda tidak harus menerima sembarang orang hanya karena takut kena sengkala. Sejauh ini sendiri, sudah beberapa kali saya menerima pertanyaan dari mereka yang mengalami hal ini. Di masa lalunya pernah menolak seseorang, yang mana penolakannya dilakukan secara kasar. Kejadiannya ketika masih berusia lumayan belia, jadi kasarnya itu bukan karena sengaja. Seringkali kasarnya ini karena panik, karena takut. Jadi kata-kata menyinggung yang keluar pada dasarnya terlontar sebagai bagian dari mekanisme untuk mempertahankan diri. Terutama bila pihak yang ditolak ini masih tetap membuntuti kita, padahal kita sudah menyatakan tidak tertarik. Akhirnya kita jadi takut dan marah sekaligus, ibarat kucing yang menyalak sebelum melarikan diri. Bertahun-tahun kemudian barulah yang bersangkutan sadar bahwa hidupnya diliputi kesusahan. Dan ia merasa bahwa kesusahannya ini disebabkan oleh tindakannya di masa lalu. Kalau sudah begini, lalu bagaimana? Jika sudah begini, sengkala sudah terlanjur ada dan sudah terlanjur bertahun-tahun pula, maka sebaiknya Anda diruat dulu. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan atau dibersihkan dari hawa buruk yang menyebabkan kesialan dalam hidup. Cara paling mudah untuk melakukan ruatan adalah dengan menggunakan garam pengruat. Jadi garamnya diritualkan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Kemudian setelah selesai diritualkan, nanti cukup Anda campurkan garam ini ke dalam air dan gunakan untuk mandi sebagai upaya pembersihan diri. Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan garam pengruat, boleh hubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk melakukan ruatan. Selanjutnya kami bantu sebaik mungkin. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar nasib buruk yang disebabkan karena pernah menolak cinta seseorang. Semoga memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.